Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bertemu untuk membahas salah satu nilai dasar dari core values ASN berakhlak, yaitu nilai dasar loyal dengan panduan perilaku kode etik patuh pada pimpinan. Tafsir An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59. Semenjak diluncurkannya core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada tanggal 27 Juli 2021 oleh Presiden Joko Widodo, core values ini menjadi titik tonggak penguatan ASN baik di tingkat pusat maupun di daerah. Selanjutnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 sebagai landasan hukum dan pedoman pengimplementasiannya. Adapun definisi berakhlak menurut surat edaran Menteri, yaitu pertama, berorientasi pelayanan. Ini adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, serta yang terakhir yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Ini adalah panduan perilaku dari kode etik dari masing-masing nilai dasar yang telah sama-sama kita ketahui tadi definisinya. Namun di sini yang akan kita bahas adalah nilai dasar dari loyal, panduan perilaku atau kode etik patuh pada pimpinan. Secara umum, pengertian dari loyal menurut Kamus Oxford adalah sifat yang menggambarkan kesetiaan, komitmen, dan dedikasi seseorang terhadap suatu hal, gagasan, atau orang tertentu. Kemudian panduan atau kode etik, panduan perilaku atau kode etik patuh pada pimpinan adalah sikap yang tunduk dan taat pada perintah atau aturan yang diberikan oleh pimpinan. Adapun beberapa contohnya yaitu diantaranya mendengarkan dan melaksanakan perintah pimpinan dengan baik, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, kemudian bersikap sopan dan santun terhadap pimpinan, menjaga rahasia perusahaan, organisasi, instansi, membantu pimpinan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian bagaimana kaitannya nilai dasar loyal dengan kode etik patuh pada pimpinan dikaitkan dengan surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59 ya, dengan pendekatan tafsir tematik komunikasi Islam. Di surat An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apa yang bisa kita ambil dari surah An-Nisa ayat 58 ini? Di sini yang pertama yaitu amanah yang wajib ditunaikan. Dari ayat 58 dari surah An-Nisa ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan yang memerintahkan. Sebagaimana dalam firman-Nya tadi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah ini secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya. Baik itu amanah Allah kepada manusia, yaitu misalnya ibadah sholat, puasa, zakat, ataupun mungkin nazar, maupun amanah manusia, betapapun banyaknya amanah yang diserahkan. Kemudian makna yang selanjutnya atau poin yang bisa kita ambil dari surah An-Nisa ayat 58 ini, yaitu di ayat ini Allah menyuruh untuk menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, dengan putusan yang adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walaupun lawanmu, dan tidak pula memihak kepada temanmu. Selanjutnya disebutkan bahwa sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil telah memberi pengajaran dengan sebaik-baiknya kepada kita, sehingga kita dituntut untuk terus berupaya untuk melaksanakannya, dan bahwa Allah lah yang memerintah kedua hal ini, dan Allah selalu mengawasi apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya juga Allah Maha mendengar apa yang kita bicarakan, baik dengan orang lain, baik dengan hati kecil kita. Juga Allah Maha melihat sikap dan tingkah laku kita. Kemudian bagaimana dengan surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi say'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembali kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Dari surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 59 ini, poin yang dapat kita ambil di sini, taat akan aturan Allah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian taat di sini artinya tunduk atau patuh kepada sesuatu atau kepada seseorang, setia dan tidak melanggar aturan. Sedangkan aturan merupakan perilaku atau perbuatan yang telah ditetapkan dan harus dilakukan seseorang. Aturan ini bisa berasal dari Allah Subhanahu wa taala, para rasulnya, atau pemerintah dalam suatu negeri seperti raja, presiden, gubernur, atau berbagai pimpinan dalam segala kecil sekalipun, yaitu bisa sebagai kepala desa atau lurah. Yang harus digarisbawahi di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan ketaatan terhadap pemimpin ini pada urutan yang ketiga setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada rasulnya. Sehingga poin yang bisa kita ambil di sini adalah taat terhadap pemimpin itu harus setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama seorang pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemungkaran serta kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan selagi pemimpin itu masih amanah dalam melaksanakan jabatannya, maka kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, sudah selayaknya wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin. Karena itu juga termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan. Kemudian ada pertanyaan, lantas siapakah pemimpin atau ulil amri yang perlu kita taati tersebut? Jika dilihat dari konsep pemerintahan, jika yang bersangkutan dengan urusan bernegara, istilah ulil amri dapat diartikan juga sebagai pemimpin, presiden, ataupun raja, gubernur, bupati, atau wali kota. Namun pemimpin secara umum adalah orang-orang yang memiliki kuasa atau pelaksana jalannya pemerintahan, atau bisa juga disebut sebagai orang menjalankan pemerintahan, termasuk para penguasa yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Perlu juga kita ketahui, selain di samping kita wajib mentaati seorang pemimpin, maka kita juga punya kewajiban untuk menasihatinya. Karena ini adalah kewajiban kita juga sebagai seorang muslim untuk saling menasihati dalam kebaikan. Namun jika kita tidak mampu untuk menasihatinya, maka doakan kepada mereka supaya menjadi pemimpin yang amanah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa doa adalah senjatanya orang muslim, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Kemudian poin yang selanjutnya yang bisa kita ambil di sini adalah kita senantiasa harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Di ayat ini juga diperintahkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat. Pelajaran penting apa yang bisa kita peroleh dari taat pada aturan Allah? Salah satunya yaitu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini penuh tanpa rasa ragu bahwa perintah yang ia lihat dalam mimpinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan segera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Beginilah hendaknya kita menyikapi perintah yang Allah berikan melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita yakini tanpa rasa ragu, kemudian kita laksanakan tanpa pilih-pilih. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini, bahwasanya kesimpulan yang dapat kita ambil dari
surah An-Nisa ayat 58-59 kaitannya dengan salah satu nilai dasar loyal dari core values ASN berakhlak dengan panduan perilaku atau kode etik patuh pada pimpinan, yang diantaranya itu satu, amanah wajib ditunaikan dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua, keadilan harus ditegakkan sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memihak kecuali kepada yang kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar. Kemudian yang ketiga, taat pada Allah, Rasul dan ulil amri atau pemimpin. Di sini perlu disampaikan juga bahwasanya ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban yang tidak bersifat mutlak. Artinya, selama aturan yang dibuat pemimpin tersebut tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka sikap sebagai seorang muslim wajib mentaati pemimpin tersebut. Tetapi apabila aturan yang dibuat menyalahi ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Artinya, di dalam surat ini juga menjelaskan bahwa orang yang diserahkan amanat kepada mereka, yaitu ulil amri atau pemimpin, harus ditaati selagi atau selama ulil amri atau pemimpin itu menjalankan perintah dan ketaatan kepada aturan yang telah dibuat Allah. Dan kesimpulan yang terakhir yang dapat kita ambil yaitu kita diperintahkan untuk senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan hadis jika terjadi perbedaan pendapat. Demikian saudara-saudaraku semuanya, pertemuan kita pada hari ini dengan bahasan salah satu nilai dasar ASN berakhlak, yaitu loyal, dengan kode etik atau panduan perilakunya ya patuh pada pimpinan, yang dikaitkan dengan tafsir surah Nisa ayat 58 sampai dengan 59 dengan pendekatan tafsir tematik komunikasi Islam. Mohon maaf saya jika terdapat hal yang kurang berkenan atau terdapat yang tidak sesuai, dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.